Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat melaksanakan atau mengumpulkan tugas 3, yaitu membuat presentasi. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan materi dengan judul Manajemen Pelayanan Publik, Studi Kasus Pelayanan Kesehatan di Daerah Pedesaan. Dalam presentasi ini, saya akan menyampaikan beberapa poin utama, yaitu yang pertama, latar belakang dan permasalahan dalam pelayanan kesehatan di daerah pedesaan. Yang kedua, analisis menggunakan teori-teori pelayanan publik. Kemudian yang ketiga, solusi inovatif melalui program Dokter Duta Sehat atau DDS. Kemudian yang keempat, strategi implementasi, tantangan dan mitigasinya. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana manajemen pelayanan publik dapat diterapkan secara efektif dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya di daerah pedesaan yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan. Baiklah, untuk pertama, permasalahan utama yaitu kekurangan tenaga medis di daerah pedesaan atau terpencil. Kemudian ketimpangan akses layanan kesehatan antara wilayah yang kaya dan miskin, antara kota dan desa. Kemudian dampak besar terhadap kesehatan publik, yaitu tingginya angka kematian ibu dan bayi, waktu diagnosis penyakit kronis lebih lambat, kemudian biaya ekonomi yang terus meningkat. Selanjutnya, jenis dan penyedia layanan kesehatan primer dan sekunder yang dilakukan oleh puskesmas atau rumah sakit daerah, yaitu pemerintah sebagai penyedia utama layanan publik, kemudian swasta berperan, tapi lebih banyak di kota karena insentif ekonomi lebih besar. Dampaknya, distribusi tenaga kesehatan tidak merata. Kemudian dampak permasalahan. Yang pertama, meningkatkan ketidakadilan dalam kesehatan. Kemudian yang kedua, membuat masyarakat miskin terjebak dalam lingkaran kemiskinan kesehatan. Kemudian yang ketiga, menurunkan kinerja sistem kesehatan nasional. Yang terakhir, menghambat pencapaian SDGs desa kesehatan untuk semua. Selanjutnya, yaitu analisis dengan equality in health. Konsep equality in health menekankan akses layanan kesehatan harus setara dan merata, bukan hanya tersedia. Ada beberapa faktor penyebab ketimpangan. Yang pertama, geografis. Kedua, ekonomi. Yang ketiga, kebijakan distribusi tenaga kerja. Dan yang terakhir, infrastruktur. Masalah ini bukan hanya teknis, tetapi juga struktural. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan yaitu Dokter Duta Sehat atau DDS. Adapun model intervensi terintegrasi yang fokus pada yang pertama promotif dan preventif, bukan hanya menyembuhkan. Kemudian yang kedua, tim layanan premier, dokter, perawat, kader lokal. Kemudian yang ketiga, insentif berbasis kinerja. Yang terakhir, kolaborasi komunitas. Program DDS atau Dokter Duta Sehat ini juga bertujuan membangun trust atau kepercayaan masyarakat terhadap negara. Kemudian, teori pendukung, public service, pendekatan yang menggeser fokus dari efisiensi menjadi keadilan dan partisipasi, dari warga yang sebagai konsumen menjadi warga sebagai mitra. DDS relevan karena mengutamakan equity, mengutamakan kepercayaan publik, mengaktifkan peran masyarakat lokal. Kemudian selanjutnya teori pendukung, collaborative governance. Masalah kompleks butuh yang pertama kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, universitas, dan komunitas lokal. Kemudian DDS atau Dokter Duta Sehat juga mengadopsi model ini melalui pelatihan intensif, telemedicine, dan kader kesehatan.
ada beberapa strategi implementasi, yaitu yang pertama, fase pertama itu perencanaan, yang terdiri dari kebijakan resmi dan kerangka regulasi, insentif finansial dan karir, dan yang terakhir pelatihan kader lokal. Kemudian di fase kedua, rekrutmen, yaitu rekrutmen wajib, orientasi budaya, dan instalasi telemedicine. Kemudian fase 3, yaitu operasional, terdiri dari evaluasi kinerja, rotasi tenaga medis, dan pelibatan komunitas lokal. Demikian persentase saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.